Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Gourmet yang dibuat oleh Jobo. Dan kita hari ini punya termometer, non-konsekutif, dan juga wheels. Wow. Jadi di beberapa bulan kebelakang ini, saya membuat beberapa puzzle ya, dengan peraturan wheel Sudoku ini. Dan kalau menurut saya sangat menarik banget sih variannya. Jadi kita harus merotasi roda-roda yang ada di sini ke posisi yang benar gitu untuk menempatkan angka-angkanya. Cuman sayangnya tuh belum terlalu banyak ya varian Sudoku dengan peraturan wheels ini. Padahal kalau menurut saya masih banyak banget interaksi atau logika yang bisa dieksplorasi dari peraturan wheels ini. Makanya saya senang banget di sini ketika Jobo terinspirasi sedikit dari puzzle wheels yang saya buat dan terbuatlah puzzle ini Gourmet. Luar biasa sekali. Saya sangat menantikan untuk melihat interaksi dan logika seperti apa yang ada di puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka di sepanjang termometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Ini cukup simpel ya, karena semua termometernya merupakan dua petak. Jadi petak yang angka yang berada pada lingkaran harus lebih kecil dibandingkan angka yang di ujungnya. Kemudian untuk wheels adalah angka pada roda harus ditempatkan dalam urutan melingkar yang sama pada 4 petak yang disentuh oleh roda tersebut. Roda mungkin harus diputar ke posisi yang benar sebanyak 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Jadi, contohnya roda di sini ya. Kita harus menempatkan angkanya sesuai dengan urutan melingkar yang sudah diberikan di sini. Nggak boleh urutan yang berbeda, harus urutan yang sama. Tapi dia bisa aja dirotasi gitu untuk penempatan roda di sini. Jadi bakal ada 4 kemungkinan lah. Antara dia tetap sama, tidak dirotasi sama sekali, atau dia bisa dirotasi 90 derajat, tapi tidak merubah urutannya. 17, 8, 6 contohnya seperti ini. Dia bisa dirotasi 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Jadi bakal ada 4 kemungkinan pada setiap rodanya. Oke, kemudian untuk peraturan terakhir, non-konsekutif. Ini adalah salah satu varian yang saya nggak terlalu suka sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau menurut saya cukup menarik untuk interaksi dengan wheel Sudoku di sini. Oke, dan peraturannya adalah dua angka dengan sisi satu tidak boleh bersebelahan secara ortogonal. Jadi, dua angka dengan sisi satu ya, contohnya adalah 3 dan 4, dia nggak boleh bersebelahan secara horizontal atau vertikal gitu. Dia harus ada jarak di antaranya, nggak boleh bersebelahan secara horizontal atau vertikal. Oke, itu adalah peraturan untuk semua puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, jadi nah, ya saya bisa melihat sesuatu yang simpel dulu ya untuk di puzzle ini. Karena kotak kotak ini semuanya berisi termometer yang merupakan dua petak dan kita tidak bisa menempatkan angka 9 pada lingkaran sebuah termometer. Karena kalau kita menempatkannya pada lingkaran, kita butuh angka yang lebih besar dari angka 9, 10 atau lebih, dan itu nggak mungkin. Maka di kotak 3x3 ini, kita butuh menempatkan angka 9 di sini. Udah itu doang sih, sesuatu yang simpelnya yang saya pas pertama kali lihat puzzle-nya. Oke, oke, dan ya kita harus menempatkan angka 8 ya di kotak 3x3 ini. Dan dia nggak boleh bersebelahan dengan angka 9, karena itu merupakan angka dengan sisi 1. Maka 8-nya harus di sini. Oke, dan 8-nya nggak mungkin di dua petak ini ya. Karena dimanapun angka 8-nya berada, kita butuh suatu angka yang lebih besar dari angka 8 dan hanya bisa angka 9. Tapi angka 9 harus muncul di sini oleh rodanya. Maka dia nggak mungkin di sini lagi 8-nya. Dan dia nggak mungkin 8 di sini juga karena 9-nya harus muncul pada roda. Tapi 8-nya masih bisa di dua petak ini ya. Kalau ada 8 di sini ini bakal 9 dan kalau ada 8 di sini ini bakal 9. Hmm. Ya mungkin sekarang kita coba untuk melihat wheel Sudoku di sini kali ya untuk interaksinya. Cara saya untuk memikirkan wheel Sudoku itu adalah dengan melihat pairnya sih. Jadi kayak kita bisa tahu bahwa dua angka yang bakal selalu
uh, berkebalikan lah dengan satu sama lain, apa sih, berhadapan dengan satu sama lain. Karena bagaimanapun kita menempatkan angka 7 dan 6 gitu contohnya, dia bakal selalu uh, berhadapan dengan satu sama lain antara horizontal antara horizontal atau vertikal 6 dan 7-nya. Dan itu bakal berlaku untuk 18. Jadi antara ini merupakan 67 pair dan ini merupakan 18 pair atau kebalikannya. Yang 18 merupakan vertikal dan 67-nya merupakan horizontal. Dan mungkin kita bisa melakukan eliminasi dari situ. Hmm, seluruh angka di sini merupakan angka yang berbeda ya. Jadi kayaknya belum ada interaksi yang bisa kita dapatkan. Di sini angka yang sama merupakan 3 dan 4 ya. Tapi ya kayak 3 dan 4 juga nggak bakal terlalu menarik karena dia nggak posisi yang berhadapan satu sama lain. Hmm, oke. Okay. Dapat dapat untuk penempatan wheels yang pertama nih. Jadi di sini ada angka 8 dan 9 yang berulang ya pada rodanya. Dia nggak mungkin 8 dan 9 seperti ini nggak sih? Kalau 8 9-nya horizontal, sekarang kita tidak bisa menempatkan angka 8 dan 9 lagi di dua petak ini ya, pada baris yang sama. Maka 8 9-nya harus berhadapan. Kita harus menempatkan di roda ini 8 dan 9-nya seperti ini. Dan itu kan nggak mungkin. Dia harus selalu bersebelahan untuk angka 8 dan 9-nya. Berarti ini bukan 8 atau 9 lagi yang horizontal. Maka harus vertikal dan ini merupakan 17 pair. Oke, dan ini juga sekarang bukan 1 dan 8 lagi ya. Itu 8-nya bakal berulang di kolomnya. Maka 18-nya harus horizontal dan ini merupakan 6 dan 7. Nice. Cuman dia masih bisa dua kemungkinan sih antara 1786 atau 1786. Sama juga di sini. Jadi kita belum tahu bagaimana dia bisa dirotasinya. Oke. Tapi ya petak di tengah-tengah sini juga cukup menarik gak sih? Karena dia akan selalu menyentuh empat angka yang berada pada roda ya. Dan kita juga harus berhati-hati dalam konteks non konsekutifnya. Tidak boleh ada angka dengan sisi satu yang bersebelahan. Berarti petak ini nggak mungkin dua, karena dia akan selalu bersebelahan dengan angka satu. Bisa tiga, empat, lima nggak mungkin atau bersebelahan dengan angka enam, tujuh, delapan sudah ada di sini, sembilan akan bersebelahan dengan angka delapan nggak mungkin. Makanya bisa tiga atau empat di sini. Oke, dan petak ini dia nggak mungkin dua atau bersebelahan dengan angka satu, tiga, empat, lima, enam nggak mungkin ya. Enam akan bersebelahan dengan angka tujuh. Makanya bisa tiga, empat, lima di sini. Petak ini juga sama ya. Ini merupakan 3, 4, 8, 9. Maka petak ini nggak bisa bersebelahan, nggak bisa berselisih satu dengan 3, 8, 9. Dia nggak mungkin satu oleh Sudoku. Dua akan bersebelahan dengan angka tiga, nggak mungkin tiga, empat. Lima akan bersebelahan dengan angka empat, enam. Dan dia nggak mungkin tujuh ya. Tujuh akan bersebelahan dengan angka 8 atau 9. Dan bukan angka 8 atau 9. Maka dia hanya bisa naked single ternyata. Di sini merupakan angka 6 yang mungkin. Oke, nice. Di sini 2, 3, 4, 5. Satu bersebelahan dengan angka 2. Nggak mungkin 2, 3, 4, 5. 6 nggak mungkin oleh Sudoku. Dan 7, 8, 9 masih mungkin. Tapi nggak mungkin 8. Oke. Ini hanya bisa dua kemungkinan. Hmm. Nggak banyak ya informasi yang bisa didapatkan di sini ternyata. Nah, iya, biasanya kalau desain minimalis seperti ini karena emang non konsekutif itu merupakan sebuah peraturan yang sangat kuat banget sih. Biasanya beberapa cuman petunjuk yang minimalis banget bisa membuat sudokunya jadi unik. Hmm. Terus ini gimana cara lanjutannya? Kayak agak susah nggak sih untuk dapetin informasinya ya?
Atau mungkin ada hal yang bisa didapatkan lagi kah dengan box ini? Kayak 8 di sini masih oke ya untuk ditempatkan angka 9 di sini. Akan membuat ini menjadi 7. Tapi kalau 8 9 di sini, ya kalau 8 9 ini bukan 8 atau akan bersebelah dengan angka 9. 8 9. Hmm. Oh, angka 7 cukup menarik juga nggak sih untuk penempatannya di box ini? Kita harus sedikit berhati-hati ya untuk posisi angka 7 di sini. Karena ya dengan adanya angka 9 di sini, termometer di sini bakal lumayan terbatas nggak sih? Kita nggak mungkin lagi menempatkan angka 7 di seluruh petak ini. Karena kalau kita menempatkan angka 7, angka yang lebih besar dari angka 7 yang mungkin adalah angka 8 ya. Karena tidak bisa berisi angka 9 lagi. Dan itu merupakan dua angka dengan selisih 1. Yang nggak boleh bersebelahan. Dan logika yang sama bisa kita dapatkan untuk seluruh petak ini. Di sini bukan 7 lagi. Dan 7 nggak mungkin di sini karena ini tidak bisa 8 atau 9. 8 dan 9-nya sudah berada pada roda. Berarti nggak ada angka yang lebih besar dari angka 7. Bukan nggak mungkin. Dan sama juga di sini. Oke. Okay. Angka 7, kalau ada angka 7 di sini, ini butuh angka tinggi 8 atau 9 dan nggak mungkin. Berarti ternyata di kotak 3x3 ini 7 dan 8-nya hanya bisa di dua tempat ya, di sini dan di sini. Wow. Oke. Okay. Dan ya kita butuh suatu angka yang lebih besar dari angka 7 ya. Di sini antara 8 atau 9 lah seenggaknya. Tapi karena tidak bisa ada angka 8, di sini harus 9. Dan di sini karena sekarang maksimal adalah angka 8, nggak mungkin 9, maka ini menjadi 8 dan ini menjadi 7. Dan ini menjadi yang 8. Wow. Oke. Okay. Ternyata langsung bisa didapatkan angka-angkanya yang lumayan banyak ya di sini. Luar biasa sekali. Oke, dan tadi kita tahu 9 tidak bisa bersebelahan dengan angka 8, maka sekarang kita bisa menyelesaikan satu roda yang pertama dengan urutan yang sama. Dan yang tersisa di sini adalah 2, 3, 4, 5. Dan kita harus berhati-hati ya. Ini tidak bisa 2 atau bersebelahan. Ini nggak mungkin 5. Oke, nice. Oke, dan ya 8 mengeliminasi petak ini ya. Berarti tinggal tersisa 3 kemungkinan nih untuk rodanya. Coba saya benchmark aja. 3, 4, 8, 9 seperti ini masih mungkin. 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9. Tapi kalau 3 di sini nggak mungkin ya. 3, 4, 8 dan nggak mungkin. Oke. Saya mau double check supaya nggak salah benchmark. 3, 4, 8, 9, 3, 4, 8, 9, 3, 4, 8, 9. Yap. Oke. Hmm, oke, mungkin coba lagi kali ya. Oh enggak. Ada satu di sini. Ada satu melihat ke bawah, membuatnya menjadi 7 dan 1, dan kita bisa selesaikan untuk urutannya. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah angka pada wheels, kita langsung bisa untuk menyelesaikan semua angkanya. 1, 8, 7, 9 seperti ini. Sekarang ini bukan 9 lagi. Maka kalau ini bukan 9, ini bukan 3, 4, 8 ya. Tersisa 2 kemungkinan. Tapi ada 8 di sini melihat ke samping dan membuat ini menjadi 3. Maka sekarang kita tahu urutannya. Wow, sangat luar biasa sekali. Oke, dan ada 3 dan 4 ya melihat ke roda di sini. Jadi harusnya sudah ada beberapa yang bisa kita eliminasi kemungkinannya. 2, 3 nggak mungkin. Sudah ada 3 di sini. 2, 3, 4, 5 masih mungkin. Yang terakhir 2, 3, 4 nggak mungkin. Berarti 2 di sini ya. 2, 3,
4, 5. Oh, atau enggak kita bisa melihat aja 3 tidak mungkin sini lagi ya di kolomnya. Makanya 3 5 pair harus horizontal. Dan 3 5 pair membuat ini menjadi 4. Nice. Puzzle ini nggak terlalu sulit sih harusnya di LMD soalnya bintang 2 ya seingat saya. Oke. Coba kita benchmark aja lah ya. Kita butuh 1, 6, 7, 9 yang tersisa di boxnya. Ini bukan 7 sekarang. Oke, ini bukan 4 oleh Sudoku. Sepertinya nanti bakal bakal lumayan banyak nih ya untuk scanning untuk non konsekutif ya di sini. Tapi semoga nggak terlalu ngeselin scanningnya. Ini bukan 5 atau bersebelah dengan angka 4, ini bukan 2 atau bersebelah dengan angka 3, bukan 7 di sini juga atau bersebelah dengan angka 8. Ini bukan 1 ya, karena minimal harus 1, 2 di sini. Supaya lebih besar. Oke. Hmm, ya kita baca mark aja lah ya untuk box ini juga. 2, 3, 5, 6, 4, dan 6 tidak bisa bersebelahan dengan angka 7, 1 tidak bisa bersebelahan dengan angka 2. 3 nggak mungkin di sini. Oke. Ini bukan 9 sekarang, makanya menjadi 1 atau 6. Hmm, ada lagi nggak ya yang bisa kita eliminasi nih? Ya, kolom ini lumayan menarik lah ya. Ya ya. Kita harus memisahkan angka 1 dan 2 ya. Dia nggak mungkin bersebelahan angka 1 dan 2-nya. Angka 1 dan 2-nya bisa 3 petak ini, dan dia nggak mungkin bersebelahan. Maka harus ada jarak, dan ini merupakan 3 atau 5 yang tersisa di kolomnya. Oh, dia nggak mungkin 3. 3 akan selalu bersebelahan dengan angka 2. Makanya menjadi 5 dan 3. Nice. Oke, di baris ini kita butuh 2, 8, 5. Ini bukan 8, kasih Sudoku. Dan 8 nggak mungkin di sini atau bersebelahan dengan angka 9. Oke, ini menjadi 8. Oke, dan ini supaya bisa lebih kecil dari 2 petak ini, harus dipilih dari 1, 2, 3, 4 ya. Maksimal merupakan 4. Oke, dan 6 cukup menarik ya sekarang di box ini. 6 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 7. Maka dia hanya bisa di 2 tempat lagi. Dan kalau ada 6 di sini, menjadi 8. Oh, dan 6 nggak mungkin di sini. Kalau ini 6, angka yang lebih besar yang mungkin adalah 7. Karena tidak mungkin 8 atau 9. Dan ini merupakan dua angka yang memiliki sisi 1. Nice. Namanya bisa di sini. Membuatnya menjadi 8. Mungkin 7 atau 9. 5 juga menarik ya. 5 hanya bisa di 2 petak. 5. Ini masih mungkin ya. 5, 7. Kalau 5 di sini, ya 5 bakal selalu terhubung dengan angka 7 ya. Karena kalau 5 di sini nggak mungkin 6 atau akan memiliki sisi 1. Dan bukan 8, 9. Sama juga kalau di sini bukan 8, 9. Berarti harus 5, 7. Cuman masih belum bisa kita selesaikan tapi kayaknya. Oke. Hmm, ada 2 ya di sini. Ada 2 di box ini di 2 petak ini. Dan dia melihat ke samping. Maka 2 di box ini hanya bisa satu tempat. Sini. Nice. 5 ada di sini. 6 melihat ke samping mengeliminasi petak ini.
Emang kalau non konsekutif itu benar-benar harus perlahan-lahan sih untuk scanning-nya. Karena gampang banget untuk miss deduksi biasanya. Oh, dan oke, sekarang ini merupakan satu tujuh pair, maka sekarang ini tidak bisa satu lagi. Nice, dua. Ini bukan satu. Dua menyelesaikan lima. Lima mat ke samping. Ini bukan lima lagi. Maka box ini selesai. Oke, udah mulai dapat banyak informasi. Ini bukan empat. Supaya bisa lebih kecil. Baris ini butuh 137. Ini bukan 7. Oh, ini bukan 7 juga atau bersebelahan dengan angka 8. Nice. Oh, dan bukan satu ya. Nah, ini harus minimal 2 di sini. Menjadi 3. 3 supaya bisa lebih kecil adalah 1 atau 2. Tapi nggak mungkin 2 atau memiliki sisi 1. Maka 5 di sini harus di sini. Ini bukan 2 juga ya. 2 tidak bisa bersebelahan dengan angka 1. Akan menjadi 2, 3, 4. Nice. 5 tadi harus berhubungan dengan angka 7. Angka yang lebih besar yang mungkin. 1, 7. Oke, ini harusnya udah collapse ya untuk puzzle-nya. 6 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 5. Wait. Oke, nggak apa-apa sih. Ini saya kira tadi ada salah pencil mark ya untuk box ini. Cuman masih oke karena 7 sudah mengeliminasi seluruh petak ini. 1, 6, 9, 7. 6 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 5 tadi. Dan sekarang rodanya sudah bisa kita selesaikan ya untuk urutannya. Nice. Oke, semua roda sudah selesai. Ini bukan 2. Tinggal sudoku dan non konsekutif saja yang belum. Oke, baris ini butuh 4, 5, dan 6. Enggak, bukan. 4, 6, dan 9. Non konsekutif harusnya membantu sih. Ini bukan 6, ini bukan 9, ini bukan 4. Dan nggak ada non konsekutif yang membantu ya di sini. Oke. Coba lihat yang lain dulu berarti 5 menit ke atas, 3 dan 5. Seluruh box pojokan sudah selesai. 148 di sini. Ya, bisa kita selesaikan dengan sudoku saja. 3 dan 5. Yap, 3, 5. Yang 5 menit ke bawah. 2, 6, 9. Yap, sudoku saja yang membantu untuk menyelesaikan. 4, 6, 9. 1 menit ke samping. 3 dan 6. Yap, 3 di sini. 7, 4. 7, 4, 9. Nah, konsekutif lah, scanning sedikit. 9, 4. Dan ini tidak bisa 4 ya, atau bersebelahan dengan angka 5. Nah, ini selesai. Dan harusnya sisanya tinggal sudoku aja sih. 2, 6, 9 di sini. Dengan urutan seperti ini. 1, 3, 4. 1, 4, 3. Dan yang terakhir 7, 5, 8. 8, 7, 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk gourmet. Dan masih oke lah di sini untuk non konsekutifnya nggak begitu ngeselin ya. Tapi tadi breaknya juga lumayan menarik banget, di mana kita hanya bisa menempatkan angka 7 dan angka 8 di dua posisi saja di kotak 3x3 ini dan menyelesaikan termometernya. Itu luar biasa sekali. Dan penempatan wheels di sini juga sangat dibuat dengan seksama sekali oleh Jobo sehingga bisa mendapatkan angka-angka yang membantu alur penyelesaiannya. Puzzle yang sangat keren banget. Cuman sayangnya karena ada ini di Sudoku Pad ya, jadi nggak bisa diputar rodanya gitu. Saya ada puzzle yang bisa diputar rodanya karena ditaruh di link Puzzle TV ya yang dibuat oleh Chameleon. Cuman nggak apa-apa lah, tetap sangat luar biasa sekali puzzle yang kreasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.